Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mona Lisa dengan NIM 211061201077. Kelas M2 2021. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dari Universitas Sumatera Barat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pribadi merangkum materi 1 sampai materi 14 yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SE MM sebagai dosen pembimbing mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yang berjudul Pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma dan Hukum Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. B. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Yang A. Tujuan hukum. Yang pertama adalah kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Poin C. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembekuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Poin D. Kaidah atau norma hukum. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kaidah dalam kamus berarti perumusan azas-azas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan dalil. Yang poin E, pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Jadi, pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga secara garis besar. Pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen untuk rumah tangga. Yang B, hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua yang berjudul Subjek dan Objek Hukum serta Kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Pengertian dari subjek hukum atau res subjek adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Berikut ada jenis-jenis dari subjek hukum yang ada dua. Yang pertama, subjek hukum menurut orang dan subjek hukum badan hukum atau res person. Macam-macam dari badan hukum ialah yang pertama, badan hukum privat atau private res person. Yang kedua, badan hukum publik atau public res person. Berikutnya ada objek hukum yang mempunyai pengertian yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Dan yang berikutnya yaitu jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata yang memiliki dua bagian. Yang pertama, benda bergerak, dan yang kedua, benda tidak bergerak. Berikutnya ada keberadaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hutang pinjaman, yaitu hak jamin yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Ada gadai yang mempunyai pengertian hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak yang diberikan kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk meminjam suatu hutang. Yang berikutnya ada objek gadai.
yaitu semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa. Poin berikutnya ada hipotek, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengganti atau padanya bagi pelunasan suatu perhutangan. Berikutnya ada objek hipotek, yaitu benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahkan beserta segala pelengkapan. Selanjutnya ada fidusia, yaitu perjanjian aksesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga yang berjudul Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dari hukum perdata. Menurut Profesor Swebekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Berikut ada juga sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, hukum perorangan atau personal rights. Yang kedua, ada hukum keluarga atau family rights. Berikutnya yang ketiga, ada hukum harta kekayaan. Keempat adalah hukum waris. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat yang berjudul Hukum Perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Berikut azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni yang pertama adalah azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, azas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Berikut ada wan prestasi dan akibat-akibatnya. Wan prestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksananya sesuatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama-sama yang dinyatakan dalam kontrak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wan prestasi, bisa berupa 4 kategori, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang sanggup akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya ada hapusnya perikatan. Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusannya suatu perikatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembaharuan utang, yang kedua penjumpaan utang atau kompensasi, 3. Pembebasan hutang. Selanjutnya saya akan membahas materi kelima yang berjudul Hukum Perjanjian Baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar. Yang pertama ada standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausa eksonerasi dalam transaksi konsumen. Macam-macam dari perjanjian yaitu yang pertama perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sah dari perjanjian yaitu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal yang tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Berikutnya ada pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian yaitu suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau batal demi hukum. Selanjutnya pelaksanaan perjanjian yaitu itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan dari perjanjian. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-6 yang berjudul hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Perlakuan pengusaha dan pembantunya. Berikut, pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. 4. Pengusaha dan kewajibannya. Ada 2 macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu yang pertama membuat pembukuan atau sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua, mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-7 yang berjudul bentuk-bentuk badan usaha perseroan, terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, nomor B, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ciri-ciri dari perseroan terbatas yaitu berbadan hukum, memiliki modal dasar berupa saham, bertujuan untuk mencari imbal, melaksanakan kegiatan usaha, dipimpin oleh seorang direksi. Contohnya dari perusahaan persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka atau TBK, dan PT Garuda Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya yang C, koperasi. Pengertian koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Ciri-ciri koperasi yaitu yang pertama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. 3. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan gotong royong jadi ciri-ciri koperasi. Contohnya yaitu KUD atau Koperasi Simpanan Pinjam Unit Desa, KSU Koperasi Serba Usaha, KPS Koperasi Pasar, KKD Koperasi Kredit. Yang poin D, yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan sendiri dengan memperlihatkan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang mempunyai ciri-ciri yaitu eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia, belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yayasan yang antara lain yaitu Yayasan Anawai, Yayasan Fatwa Alim, dan sebagainya. Yang E, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang mempunyai pengertian badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Ciri-ciri BUMN yaitu kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara, segala risiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum, dan pelayanan publik. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-8 yang berjudul wajib daftar perusahaan. Yang pertama, wajib daftar perusahaan yaitu upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan. Selanjutnya, pengertian dasar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan.
serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-9 yang berjudul Pengertian Hak, Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, Klarifikasi hak kekayaan intelektual, Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama, pengertian dari haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hal yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk. Yang B, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam hak intelektual berasal dari kata kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum yang bagi pemilik suatu hasil dan kemampuan intelektual. Berikut yang C, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama hak cipta, berikut ada juga hak paten. Berikut yang D, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Berikut ada beberapa di antaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, pelindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-10 yang berjudul Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pemohonan hak cipta, hak paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Yang pertama, pengertian dari hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta terbagi atas 6 macam, yaitu yang pertama, ciptaan yang dapat dilindungi, masa pelindungan ciptaan, proses pendaftaran hak cipta, ciptaan yang tidak diberi hak cipta dan bentuk dan lama pelindungan, dan pelanggaran dan sanksi. Ada juga hak paten. Pengertian dari hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor berkat hasil invensinya. Berikut ada hak merek. Pengertiannya adalah suatu penanda dari sebuah produk mulai dari tampilan, grafis, nama, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram, sampai dengan suara yang digunakan. Baiklah, saya akan membahas materi yang ke-11 yang berjudul Konsumen dan Pelaku Usaha. Poin pertama, konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Azas perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 8 Tahun 1900. Kewajiban dari konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi, beritikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Berikut ada poin yang kedua, pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya ada klausula baku dalam perjanjian. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dalam syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen
dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Contohnya seperti kwitansi, faktur atau bond, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli dan tidak boleh merugikan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-12 yang berjudul anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Yang pertama, pengertian monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Berikutnya pengertian persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berikut tujuannya. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama, monopoli. Kedua, monopsoni, penguasaan pasar. Poin keempat, ada perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-13 yang berjudul Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Poin A, cakupan pedoman program kepatuhan. Secara sistematis, pedoman kepatuhan ini mencakupi sebagai berikut, yaitu program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya dan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan program kepatuhan tersebut. Program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan adalah paduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Poin C, manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha, yaitu menjaga nama baik perusahaan dengan dapat menjaga dan memiliki etika yang moral tinggi. Berikut ada poin E, kerangka penyusunan laporan kepatuhan, yaitu ada tujuan, komitmen dan elemen perusahaan, mengidentifikasi penanggung-jawaban, cakupan program kepatuhan. Berikut ada poin F, hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas poin yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu dengan judul pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Pengertian dari sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik yang berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Berikut ada cara penyelesaian sengketa, yaitu bernegosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Sekian dari saya, jikalau ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.